Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Pada kesempatan kali ini saya sendiri akan menjelaskan tentang pentingnya membangun jejaring dan kemitraan dalam dunia pendidikan Islam. Dalam kajian manajemen pendidikan, jejaring atau networking dan kemitraan atau partnership merupakan bagian dari strategi pengembangan lembaga pendidikan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan relevansi pendidikan. Konsep ini berkaitan dengan erat dengan teori sistem dalam pendidikan yang menyatakan bahwa sebuah lembaga pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan lingkungan eksternalnya. Yang pertama, landasan teoritis. Menurut teori interdependensi sistem, sebuah lembaga pendidikan merupakan subsistem dari masyarakat yang lebih luas. Agar dapat berkembang, lembaga pendidikan harus mampu berinteraksi dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga eksternal yang relevan. Dalam perspektif Islam, jejaring dan kemitraan berakar dari prinsip ta'awun atau tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-2. Allah mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Prinsip kolaborasi dalam pendidikan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya ketika beliau membangun Masjid Nabawi sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan sosial dengan melibatkan para sahabat dan masyarakat sekitar. Urgensi dalam konteks pendidikan Islam modern, tuntunan kurikulum merdeka di Indonesia mendorong sekolah dan madrasah menjalin jejaring agar pembelajaran lebih kontekstual dan berbasis proyek. Perkembangan revolusi industri dan society menurut lembaga pendidikan Islam untuk membuka diri terhadap transformasi digital yang tidak bisa dilakukan tanpa kemitraan. Menurut Tilar, tantangan globalisasi menuntut pendidikan untuk mampu bersinergi dengan berbagai institusi agar tidak tertinggal dalam arus perkembangan zaman. Adapun strategi jejaring dan kemitraan pendidikan Islam bisa dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah perencanaan strategi atau bisa disebut dengan strategic planning. Mengidentifikasi stakeholders, siapa saja yang bisa diajak bekerjasama. Pemerintah bisa, swasta bisa, ormas bisa, ormas Islam tentunya, universitas dan lembaga internasional. Menyusun visi dan misi kemitraan agar memiliki arah yang jelas. Yang kedua, implementasi program atau action plan. Membuat program konkret seperti pelatihan guru, pengiriman santri atau murid, pertukaran pelajar, riset, kolaborasi. Menyusun proposal yang menjelaskan tujuan, manfaat, output, dan evaluasi. Yang ketiga, evaluasi dan pengembangan atau evaluation and development. Menggunakan model CIPP atau Context Input Process Product untuk menilai efektivitas kemitraan. Lalu melakukan review
tahunan untuk memastikan keberlanjutan kerjasama. Yang keempat, mengoptimalkan teknologi digital. Dalam konteks pendidikan Islam modern, strategi jejaring berbasis digital dapat dilakukan melalui yang pertama platform learning atau biasanya kita sering gunakan yang Google Workspace Our Education atau Moodle dan lain sebagainya. Lalu forum ilmiah online, kolaborasi dengan media dakwah digital. Contoh praktek ilmiah kemitraan ya dalam pendidikan Islam, program madrasah digital learning atau sering disebutnya MGL dari kemana bekerja sama dengan lembaga teknologi pendidikan. Lalu kerjasama antara pesantren dan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan kelas-kelas tahfidz atau pembinaan dari dai profesional. Yang ketiga, lembaga zakat dan pesantren dalam program beasiswa du'afa atau pengembangan ekonomi berbasis pesantren. Nah, hal ini merupakan contoh-contoh dari praktek kemitraan dalam pendidikan Islam. Begitu penting kemitraan agar pesantren di Indonesia ini tidak mati suri. Karena kebanyakan yang kita ketahui selalu terbentur kepada dana. Nah, ini kalau bisa dilakukan kemitraan, menjalin hubungan dengan pemerintah, swasta atau lainnya, maka mudah-mudahan pesantren Indonesia tidak berkembang dan semakin bagus. Demikian yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.